Di sebuah desa terpencil di dataran tinggi, langit malam berubah warna, bintang-bintang menghilang. Dan satu persatu penduduknya lenyap. Tanpa suara, tanpa jejak. Ini bukan kisah biasa. Ini kisah tentang sesuatu yang datang dari langit. Dan mereka belum pergi. Namanya Dion, mahasiswa jurusan astronomi yang sedang pulang kampung ke desa Gunung Reja. Setelah mendapat kabar pamannya hilang tanpa jejak, Dion tidak terlalu dekat dengan keluarganya di desa. Tapi suara ibunya di telepon penuh ketakutan, bergetar seperti menahan tangis, membuatnya tidak bisa mengabaikan. Saat tiba, suasana desa sudah berubah. Udara dingin, langit gelap, tapi bukan hitam. Merah samar, seperti bara yang belum padam. Dan yang paling aneh, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin, hening. Seperti alam sedang menunggu sesuatu. Malam pertama, Dion tidak bisa tidur. Pukul 2.43 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara itu tidak bisa dijelaskan. Frekuensi rendah, menggetarkan jendela, menembus tulang. Ibunya hanya menutup telinga. Wajahnya pucat. Sudah 3 malam suara itu datang. Dan setiap malam ada yang hilang. Dion mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mulai menyelidiki rumah pamannya yang kosong. Rumah itu tidak tampak dijarah, tidak berantakan. Semua barang masih ada. Tapi ada yang ganjil. Di ruang tengah ada tumpukan tanah gosong. Seperti bekas api, tapi tidak ada yang terbakar. Dan dari tanah itu keluar aroma logam panas dan daging mentah. Ia menyusuri kamar demi kamar. Semua tampak normal. Tapi di loteng, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah kamar rahasia. Dengan dinding penuh kertas bekas, catatan tangan, simbol aneh, foto-foto langit malam. Banyak di antaranya diberi lingkaran merah. Namun yang paling membuat Dion merinding adalah foto dirinya sendiri. Dion berdiri di tengah sawah, menatap ke langit. Padahal ia belum pernah ke tempat itu. Belum pernah memakai pakaian seperti di foto itu. Dan belum pernah difoto dengan sudut setajam itu. Di belakang fotonya tertulis, 13 malam lagi. Dion duduk terpaku. Tangannya gemetar saat membuka catatan yang ditinggalkan pamannya. Isinya seperti jurnal harian. Tapi tulisan pamannya makin lama makin kacau. Seolah-olah ia menulis dalam kondisi panik. Atau bukan dirinya sendiri. Ada gambar-gambar yang tidak masuk akal. Salah satunya, langit dengan 13 bulan. Semua mengelilingi bumi. Dan dari salah satu bulan itu, keluar garis cahaya. Turun. Tepat ke desa Gunung Reja. Dion menyalakan radio tua di pojok kamar. Tiba-tiba, terdengar siaran. Bukan lagu, bukan berita, tapi suara yang berulang-ulang. Proses belum selesai. Masih ada satu. Masih ada satu. Ia langsung mematikan radio itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Di luar, langit mulai bergetar. Bukan hanya warnanya, tapi bentuknya berubah. Malam itu, Dion keluar ke ladang belakang. Dan di tengah-tengah gelap, ia melihat lubang besar di tanah. Lubang bundar selebar 2 meter. Tak ada dasar yang bisa dilihat. Dari dalam lubang itu, terdengar suara bisikan. Tapi bukan bahasa manusia. Bisikan yang entah bagaimana bisa dimengerti oleh otaknya. Dan itu yang paling menakutkan. Karena suara itu berkata, Kami sudah kembali. Dan kamu adalah pintu terakhir. Malam kedua, langit kembali bersinar merah. Bukan seperti warna senja, tapi merah yang membuat kulit merinding dan dada sesak.
Dion belum tidur sejak suara itu pertama kali datang. Ia tidak bisa. Ia menatap keluar jendela dan melihat Pak Darto, tetangganya, berdiri kaku di tengah jalan, menghadap ke langit yang samar-samar berputar perlahan. "Pak Darto?" panggil Dion. Tapi pria tua itu tidak menjawab. Tubuhnya seperti membeku. Wajahnya datar, terlalu datar. Lalu ia perlahan berjalan ke arah bukit kecil di sisi barat desa. Dion mengikutinya diam-diam. Dan di sanalah dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Di balik semak-semak, 5 orang berdiri melingkar, telanjang dada dengan kulit pucat kebiruan seperti mayat. Mereka memegang tangan satu sama lain, menghadap ke arah langit. Tepat di tengah lingkaran itu, ada sebuah batu besar, tapi batu itu berdenyut. Seperti jantung, Dion mundur perlahan, tanpa sadar menginjak ranting kering. Krek, 5 orang itu menoleh serempak ke arahnya. Tapi bukan itu yang paling menakutkan. Wajah mereka tidak punya mata, hanya kulit polos yang rata. Namun, mereka tetap menatap Dion, seolah bisa melihat langsung ke dalam pikirannya. Dion lari, kakinya terpeleset, terjatuh berdarah. Tapi ia tidak peduli. Ia harus kembali ke rumah. Tiba di kamar, ia mengunci pintu dan menarik napas. Ponselnya merekam semuanya. Dan saat ia putar kembali, wajah ke-5 orang itu di video perlahan berubah. Kulit mereka membuka, dan dari baliknya muncul sesuatu, seperti serangga, dengan tubuh berkilap dan mata kecil beratus-ratus. Suara rekaman menjadi statis, dan di layar muncul satu pesan singkat. Mata ketiga telah dibuka. Dion lempar ponselnya. Jantungnya berdegup seperti jenderang perang. Apapun ini, itu bukan sekadar makhluk asing. Mereka tahu siapa yang menyadari kehadiran mereka. Dan Dion baru saja melihat terlalu banyak. Dion tidak tidur malam itu. Ia tahu ini malam ke-13, dan menurut catatan pamannya, ini adalah malam terakhir. Ia membuka kembali catatan itu. Di halaman terakhir, tertulis dengan tulisan terburu-buru. Jika kau mendengar suara yang tidak berasal dari bumi, jangan menjawab, jangan menatap langsung, jangan berpikir keras tentang mereka. Dion gemetar. Tapi semuanya sudah terlambat. Langit di atas desa berputar seperti pusaran. Cahaya merah memancar dari balik awan. Bukan seperti lampu, tapi seperti lubang. Lubang yang menatap balik ke bawah. Dan dari situ, suara itu kembali. Lebih kuat, lebih dalam. Tidak terdengar lewat telinga, tapi langsung ke dalam kepala. Satu persatu warga keluar dari rumah mereka. Wajah mereka kosong, mata mereka putih. Beberapa masih anak-anak. Semua berjalan ke arah bukit. Dion mencoba mencegah mereka. "Ibu, jangan ikut mereka." Tapi ibunya menoleh perlahan. Wajahnya sudah bukan milik manusia. Matanya putih seluruhnya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dan dari kerongkongannya keluar dengungan. Seperti suara serangga yang sedang tertawa. "Ibu, ini aku." Dion. Tapi wanita itu hanya berkata, "Sudah waktunya, Nak. Kamu juga akan pulang." Dion lari ke hutan. Ia kembali ke reruntuhan logam, struktur asing yang seperti kapal. Monitor tua di dalamnya tiba-tiba menyala dengan sendirinya, menampilkan wajah seseorang yang sudah lama mati, pamannya. Suara rekaman. Kalau kau melihat ini, berarti kau juga sudah dipilih. Jangan percaya siapapun, bahkan ibumu, bahkan dirimu sendiri. Mereka bisa masuk lewat mimpi, lewat suara,
Tapi begitu mereka menguasai tubuhmu, kamu tidak akan sadar, karena kamu akan merasa seperti dirimu yang biasa. Dion menangis, tangannya gemetar saat memegang senter. Lalu, layar monitor berubah, menampilkan wajah Dion sendiri. Tapi Dion yang lain tersenyum. Suara asing pelan dan bergema. Spesimen terakhir telah sadar. Integrasi sempurna. Cahaya dari langit makin terang. Lalu dalam 1 detik, semuanya gelap. Jika kamu tinggal di desa terpencil, dan langit malam mulai berubah warna, dengarkan baik-baik. Kadang suara dari langit bukan angin, tapi mereka yang ingin kamu ikut pulang.